Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkah rahmatnya kita dapat selalu diberi kemudahan hati nurani kita untuk selalu menuntut ilmu, mencari jalan kebenaran, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video ini atau ceramah ini berjudul tentang memanfaatkan waktu. Waktu adalah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkan secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut masa dan firman-Nya, Wal asri, innal insana lafil husri, illal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asri surah ke-103 ayat 1 sampai 3. Di dalam surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan pentingnya masa. Di dalam surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan pentingnya masa. Sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyia-nyiakan umurnya 100 tahun berbuat sia-sia, maka kemaksiatan belaka. Kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka ia mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya masa merupakan anugerah Allah Ta'ala. Tidak ada celah padanya, manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkannya. Peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. An Abni Abbasi Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani makubna fihima kasiron minan nasi sahatu wal fara'u. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. HR Bukhari 5933. Hadis yang mulia ini memberitakan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, tetapi banyak manusia tertipu dengan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Di antara bentuk kerugiannya adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan perkara-perkara yang paling sempurna, dengan amalan-amalannya paling sempurna. Seperti seseorang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak utama, bahkan padahal dia bisa mengerjakan amalan yang paling utama. Yang kedua, dia tidak mengisi waktu luangnya untuk mengerjakan amalan yang utama dan dapat bermanfaat bagi agama dan negaranya.
namun menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mubah dan tidak berpahala. Yang ketiga, dia mengisi waktu luangnya dengan perkara-perkara yang haram. Ini merupakan contoh orang yang paling merugi dan juga dia tertipu. Dia menyia-nyiakan kesempatannya untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya itu, bahkan ia menyibukkan waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka dan azab Allah. Urgensi waktu dan kewajiban menjaganya merupakan perkara yang disepakati oleh orang-orang yang berakal atau berilmu. Berikut adalah di antara poin-poin yang menunjukkan urgensi waktu. Yang pertama, waktu adalah modal manusia. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Ibna Adama innama anta ayyama kalma dhahaba yauma dhahaba baghduka, yang artinya, wahai Ibnu Adam, manusia, kamu itu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilanglah sebagian dirimu. Waktu sangat cepat berlalu. Seseorang berkata kepada Amir bin Abdul Qais rahimahullah, "Berbicaralah kepadaku." Dan dia menjawab, "Tahanlah jalannya matahari." Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh." Abdul Walid Al-Baji rahimahullah berkata, "Jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan." Di antara mereka ada yang menyendiri bermain catur. Di antara mereka ada yang menghabiskan waktu dengan kisah-kisah kejadian tentang raja-raja, tentang harga yang melonjak dan menurun, dan lainnya. Maka aku mengetahui bahwa Allah tidak memperlihatkan urgensi umur dan kadar waktu kesehatan kecuali kepada orang-orang yang diberikan taufik dan bimbingan untuk memanfaatkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Yang artinya, sifat-sifat yang baik itu dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Adapun yang menjadi penyebab perbedaan keadaan manusia dalam menyikapi waktu, kembali kepada 3 perkara berikut. Waktu yang berlalu tidak pernah kembali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Allah memiliki hak pada siang dan tidak akan menerimanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam. Dia tidak akan menerima di waktu siang." Dengan demikian, seharusnya seseorang bersegera melaksanakan tugasnya pada waktunya dan tidak menumpuk tugas dan mengundurkannya sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, waktu di sisi salaf lebih mahal daripada uang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu berkata, "Aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya daripada terhadap dirham dan dinarnya." Sebagian penyair berkata, "Waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Tetapi aku melihatnya paling mudah engkau menyia-nyiakannya." Manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala banyak memerintahkan untuk bersegera dan berlomba dalam ketaatan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar bersegera melaksanakan amal-amal salih.
Para ulama telah memperingatkan agar seseorang tidak menunda-nunda amalannya. Al-Hasan berkata, "Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalanmu, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu, sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan hari ini." Kenyataan manusia dalam menyikapi waktu. Berikut adalah beberapa keadaan manusia dalam menyikapi waktu. Yang pertama, orang-orang yang amalan salih mereka lebih banyak daripada waktu mereka. Diriwayatkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah melewati warung kopi. Dia melihat orang-orang yang mengunjungi warung kopi tenggelam dalam permainan kartu dan dadu. Auzubillah min zalik. Meminum berbagai macam minuman, mereka menghabiskan waktu yang lama. Maka Syekh berkata, "Seandainya waktu bisa dibeli, sungguh pasti aku beli waktu mereka." Yang kedua, orang-orang yang menghabiskan waktu mereka dalam mengejar perkara yang tidak berfaedah, baik berupa ilmu yang tidak bermanfaat dan urusan-urusan dunia lainnya. Bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah berkata, "Innal laila wan nahara yaghmalani fika fa'mal fihima." Yang artinya, sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu. Aku telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh. Jika malam panjang, mereka habiskan untuk pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau membaca buku percintaan dan begadang. Jika waktu siang panjang, mereka habiskan untuk tidur. Sedangkan pada waktu pagi dan sore, mereka di pinggir sungai Dajlah atau di pasar-pasar. Aku ibaratkan mereka itu dengan orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Kapal itu terus berjalan, membawa mereka dan berita mereka. Aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan. Di antara mereka, ada orang yang telah diberi kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia tidak butuh bekerja, karena hartanya yang sudah banyak. Namun, kebanyakan waktunya pada siang hari ia habiskan dengan nongkrong di pasar. Kala zaman sekarang di mal dan sebagainya. Melihat orang-orang, alangkah banyaknya keburukan dan kemungkaran yang melewatinya. 1. Sebab pertama, tidak menetapkan tujuan hidup. Oleh karena itu, seorang muslim wajib mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakannya adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqasul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dia harus mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat santai dan main-main, sebagaimana firman-Nya, "Afa hasib sumu annama khalaqnakum abasa wa ankum ilaina laturja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dunia adalah sawah ladang akhirat. Jika engkau menanam kebaikan di dunia ini, maka engkau akan memetik kenikmatan abadi di akhirat nanti. Jika engkau menanam keburukan di dunia ini, maka engkau akan memetik siksaan pedih akhirat nanti. Namun demikian, ini bukan berarti manusia tidak boleh bersenang-senang dengan perkara yang Allah izinkan di dunia ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa di antara kamu kepada Allah. Tetapi aku berpuasa dan berbuka
sholat malam, dan tidur, dan aku menikahi wanita-wanita. Barang siapa membenciku sunnahku, maka ia bukan dariku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4776 dan Muslim nomor 1401. Sebab kedua, bodoh terhadap nilai dan urgensi waktu. Sebab ketiga, lemahnya kehendak dan tekad. Banyak orang mengetahui nilai dan urgensi waktu dan mengetahui perkara-perkara bermanfaat yang seharusnya dilakukan untuk mengisi waktu. Tetapi, karena lemahnya kehendak dan tekad, mereka tidak melakukannya. Maka seorang muslim wajib mengobati perkara ini dan bersegera serta berlomba melaksanakan amalan-amalan salih serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar mengerti tujuan hidup dan kita benar-benar memahami nilai waktu, maka seharusnya kita isi waktu kita dengan perkara yang akan menjadi ridho penguasa kita, Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.